Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita mau kasih lihat caranya ganti head unit CR-V 2012 ke head unit yang sudah pakai OEM frame-nya untuk CR-V 2012. Ya, jadi ini semacam tutorial untuk kalau teman-teman mau pasang sendiri atau mau bongkar head unit sendiri di rumah untuk mobil CR-V 2012 ini. Yuk, nih, jadi pertama-tama ya, peralatan yang harus disiapin untuk bongkar paling nggak ada masking tape, obengnya yang skrupnya ini plus, dan siapin juga congkelan ini yang dari plastik ya. Kalau bisa ada yang tipis, ini lihat, ini lebih tipis congkelannya, yang ini lebih tebal, ini lebih tipis. Nah, jadi ini adalah peralatan dasar yang harus disiapin. Oke, dan kita langsung aja. Pertama-tama kita pakai masking tape, kita bungkus. Ini kenapa ya kita harus pakai masking tape? Supaya ini juga ketika kita bongkar, ketika kita congkel, ini nggak bikin bocel dashboardnya. Karena kita kadang sering kali misalnya nggak sengaja untuk congkel itu, ini bisa bikin di dashboardnya ini bocel atau baret di bagian sini. Misalnya kita begini, nah ini bisa melukai di sebelah sini kalau kita nggak sengaja. Nah, jadi untuk just to be safe, aja kita lapisin. Nah, ini kurang lebih udah kita kasih masking tape atau lakban kertas. Nah, berikutnya kita akan coba congkel. Nah, udah dicongkel sedikit, kita tarik atasnya. Oke, ini yang bisa dilihat tuh, kalau CR-V yang 2012 sampai 2016 tuh kancingnya di sini-sini posisinya. Ini buat bisa ngebantu teman-teman ketika copotin, kita congkel dulu dari bawahnya, terus tarik ke atasnya. Oke, yang ini juga. Nah, terus AC-nya 2 sudah terlepas. Sekarang untuk head unit tengahnya kita pakai obeng plus. Ini waktu ngambilnya juga hati-hati, jangan sampai obengnya jatuh ke dalam, nanti susah ngambilnya. Bisa mungkin diambil pakai tangan, atau kalau obengnya ada magnet, diambil dibawa keluar. Ya, ini sekarang sebelah kanan. Jadi buat teman-teman yang lakukan pembongkaran head unit di rumah, patut diperhatikan ketika membongkar head unit, apalagi ketika misalnya unplug kabel ataupun soket, pastikan posisi mesin itu dalam keadaan mati. Bukan hanya mesin, tapi kelistrikan ACC pun juga harus mati. Kita di awal ada nyalain ACC supaya nanti ketika kita kerjain nggak terlalu kepanasan. Tapi ini ketika saya udah mau copot bagian main head unitnya ini, nanti ada unplug soket ataupun kabel, itu saya akan matikan mesin. Oke, langsung aja nih, sekarang kita copotin, kita matiin mesin dulu. Kita akan copot. Copot, ini ya, terus ini ada kabel hazard, di unplug. Terus ini ada kabel head unit, semuanya di unplug ya. Ini perhatikan, kayak soket-soket begini sebenarnya semuanya ada kunciannya. Tinggal bagian kunciannya ditekan aja, terus ditarik. Nah, ini jadi sekarang head unitnya sudah lepas ya, head unit originalnya. Nanti kita akan gantiin head unit originalnya ini dengan head unit yang Android tipe Mirai MR1032 plus ditambah frame CR-V 2012. Nanti kita akan pandu coba step by stepnya untuk pemasangan. Ini soket-soketnya ya, soket-soket Honda. Jadi nanti head unit dari Mirai 1032 itu pun ketika disambung juga sudah akan memakai soketnya Honda plug and play. Jadi soket-soket ini akan kita keep as original, dan nanti yang soket Honda yang kita pasangin di head unit itu sudah langsung tinggal plug ke dia, tanpa kita harus ada potong-potong. Oke, yuk.
lanjut. Sekarang kita sudah siapin untuk mobil CR-V 2012. Kita yang paling penting adalah siapin frame-nya. Ini adalah frame OEM untuk mobil Honda CR-V 2012. Dan head unitnya yang udah kita siapin adalah Mirai yang ukurannya 10 inci. Ini tipenya MR1032. Kenapa 10 inci? Karena frame-nya sendiri ini lubangnya adalah ukurannya 10 inci. Jadi bisa kita pasang seperti ini. Lihat. Nih udah jadi kayak gini. Ini head unitnya kita taruh di atas frame CR-V-nya. Jadi nanti akan seperti ini. Oke, sekarang kita ke wiringnya, kabelnya. Ketika kita beli Mirai 1032 dengan frame CR-V 2012, itu sudah disertakan juga dengan ini seperangkat kabel harnessnya. Nah, kabel harnessnya kita cek ya, ada apa aja ya. Yang pertama, ini ada kabel yang nanti sambung ke head unit. Yang hitam ini nanti akan sambung ke head unit. Ini adalah kabel yang akan sambung ke soketnya mobil, soket Honda. Tiga ini yang akan nanti masuk ke mobil Hondanya. Ini yang putih adalah untuk dicolok ke kotak ini. Ya, jadi kotak kecil ini yang kita sebut namanya adalah CAN bus. Jadi fungsi dari CAN bus ini adalah sebagai decoder ataupun translator dari signal steering wheel control yang ditransfer ke MID-nya mobil dan juga ke head unit. Jadi misalnya di sini kita di steering wheel controlnya ada pencet volume up ataupun next channel ataupun menu, ini semua nanti bisa diterjemahkan ke head unitnya dan juga ke MID-nya. Nah, yang patut dicatat adalah nggak semua mobil memiliki CAN bus, tapi untuk CR-V 2012 ini dia memiliki CAN bus. CR-V turbo yang lebih baru itu udah nggak pakai CAN bus, dan untuk mobil lain seperti misalnya Nissan X-Trail itu masih pakai CAN bus. Iya, pokoknya masing-masing mobil dia ada yang punya CAN bus, ada yang tidak punya CAN bus. Kebanyakan sih tidak punya CAN bus, tapi untuk beberapa tipe mobil khusus dia ada box CAN bus beginiannya. Oke, nah jadi yang soket putih ini colok ke sini. Nih, bisa dilihat ini yang soket putihnya lebih lebar ya, dicolok di sini. Ini yang soket putihnya lebih enggak lebar, lebih kecil. Oke, jadi ini seperangkat sudah jadi seperti ini. Ini sudah plug and play. Oke, termasuk beginiannya. Ini untuk antena buat ke radio. Di sini juga ada sekrup. Ya, sekrup ini nanti yang akan kita sekrupin head unit dan si frame di sini ya, supaya dia nyatu. Jadi nanti kita sekrup di sini supaya dia kokoh. Ya, ini untuk antena WiFi. Ini kita pastikan terikat dengan benar, jangan goyang-goyang. Nah, jadi ini yang harness utama. Nanti yang ini adalah yang nyambung ke head unit. Masuk ke head unit sebagai kabel utamanya di sini. Cukup ya. Ini kita contohin dulu buat teman-teman nanti yang masang sendiri. Ini masuk ke sini. Nah, selain dari kabel utama ini akan ada beberapa set kabel lainnya. Misalnya ini USB, ini untuk audio output dan untuk kamera mundur. Nah, ini kalau yang punya kamera mundur, ini yang perangkat yang ini yang ada 10 pin colok di sini. Ini untuk audio outputnya, jadi kalau misalnya di mobilnya ada tambahan perangkat audio atau subwoofer, nanti outputnya di sini ya, audio outputnya colok di sini. Oke, nah ini untuk USB-nya. Untuk USB dilihat aja, ini yang 4 pin, ada yang 6 pin. Yang 4 pin masuk di sini. Ini yang 6 pin masuk di sini. Oke, jadi kayak gitu. Nah, ini untuk CAN busnya yang dari CAN bus ada satu kabel, satu soket yang warnanya juga putih seperti ini. Nih, ada 8 pin ya. Jadi pin itu maksudnya lubang-lubang yang ada di atas soket. Ini ada 8 lubang, jadi kita bilangnya 8 pin. Yang dari CAN bus, tuh, dari kabel utama dari CAN bus yang 8 pin kita colok di sini. Ini untuk sebagai transfer signalnya dari mobil ke head unit. Oke ya, jadi teman-teman lihat semua susunan kabelnya kayak begini. Oke, ini saya ulang.
Ini soket USB ada dua, satu yang 4 pin, satu yang 6 pin. Ini yang soket nyambung ke kotak CAN busnya ada 8 pin. Ini adalah soket yang untuk kamera mundur ada 10 pin. Ini adalah soket audio output ada 18 pin untuk audio output ya. Jadi nih di sini bisa dilihat audio output, audio video output. Ini ada video out, ada subwoofer, front left, front right, aux input juga ada di sini. Ya, front kamera. Nah, ini pokoknya di sini satu soket. Ya, satu set ini. Jadi kurang lebih tatanannya seperti ini. Oke. Ini WiFi, kabel WiFi. Ini untuk antena GPS-nya. Nah, kalau yang ini untuk port radio. Ambil colokan radio yang ini, yang di soket utama ya. Ada yang seperti ini dicolok ke sini. Ini untuk radionya. Kalau port yang ini adalah untuk ke antena GPS. Jadi misalnya ini antena GPS seperti ini, nanti kita sambungin ke sini. Kita tinggal sambungin, ini gampang. Nah, udah jadi. Jadi ini ya, nanti kita kurang lebih seperti ini ya. Nih, belakangnya sambung-sambungannya semua seperti ini. Dari sini sekarang kita akan sekrupin dulu ini head unitnya ke frame. Lalu kita akan mulai pasangin ke sini, ke mobilnya, ke tempat sini. Ini kan head unit yang lama. Head unit yang lama ini di sebelah kiri dan kanannya tadi waktu kita copot, ini kan ada kuping besi di sebelah kanan dan kirinya nih, di samping kanan kiri. Ini perlu kita lepas dan kita pindahin ke bodinya head unit baru sebelah sampingnya. Kenapa? Karena kupingnya ini yang akan menjadi penyangga kita. Ini ada dua lubangnya ini yang akan jadi penyangga kita di sana. Tuh. Ya. Jadi nanti kupingnya ini kita lepas, kita pindahin untuk jadi penyangga untuk taruh head unitnya di sini. Nah, jadi ini yang sebelah kiri udah kepasang ya. Tadi kita sebenarnya ada sempat masang sekali, itu agak ketinggian, jadi akhirnya kita turunin satu level, satu tingkat. Sempat saya masang di baris yang atas. Jadi kalau dari bodinya ini sebenarnya ada banyak lubang dan dia tuh ada baris atasnya dan baris yang kedua, yang baris bawah. Jadi tadi kita udah coba taruh ini baris atas, rupanya agak ketinggian ya posisi lubang ini ke lubang sininya tuh, jadi nggak pas. Jadi kita turunin satu level, satu lubang, kita masukin bautnya itu tuh ke lubangnya ini yang di sebelah bawah. Jadi sekarang harusnya lubangnya ini sudah presisi masuk ke sini, masuk ke sini sudah presisi. Berikutnya adalah AC-nya. Ya, ini jadi kalau AC-nya itu tuh tadi waktu kita copot dari original kan begini. Nah, jadi sekarang kita akan copot dulu skru bagian sininya. Ya, kita copot dulu. Tadi skrupnya udah saya lepas, sekarang kita lepasin, kita copot. Udah, ini lepas. Nah, AC-nya ini yang kita taruh di sini ya. Tuh, lubangnya. Jangan lupa ini kita ambil dari head unit lamanya nih, ada kancing-kancing yang seperti ini. Ini kita pindahin juga kancing-kancing ini ke kaitan yang baru. Ya. Beginian. Kita ambilin. Sekarang kita akan coba jalanin kabel GPS ini untuk nanti kita mau pasang di deket pintu sini, di daerah pintu. Tujuannya adalah supaya yang hitam-hitamnya ini, yang antena GPS-nya, ditempel di bagian sebelah sini. Ditaruh di bagian sebelah sini. Nih kalau kelihatan. Ya. Nanti lalu kita akan jalanin kabel. Kita akan jalanin kabelnya ke sini, lalu masuk ke karet di sebelah sini, lalu akan kita jalanin kabelnya melalui bawah
console box hingga masuk lagi ke dalam kompartemen di belakang head unit, ya, ke ruangan di belakang head unit. Nanti akan keluar dari sini kabelnya. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Ya, saya mau sharing sama teman-teman supaya teman-teman ketika kita ngerjain sama-sama tahu apa dari mana awalnya dan dari mana nanti ujung satunya lagi akan keluar. Oke, ya, sekarang kita akan coba ya. Oke, tadi antena GPS-nya udah saya pasang ya di sini. Di sini. Nah, terus ini kabelnya jalan. Ini udah tadi kita tarik karetnya. Nanti ini kita akan masuk ke sebelah sini. Ini saya tarik dulu bagian bawah. Copotin. Buka. Ya. Oke, ini satu hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang pasang kabel ngelewatin karet pintu. Pastikan ketika masang jangan kayak begini ya. Jangan, maksudnya kabelnya dijepit terus karetnya diteken. Takutnya adalah kabelnya nanti jadi putus. Jadi yang harus dilakukan caranya adalah kita bikin kasih ruangan seperti ini, bikin U-shape, seperti ini. Baru di sini kita kasih ruangan dia untuk masuk, baru kita tekan. Oke, udah. Seperti itu. Jadi ketika dia di dalam, dia tidak ketekan ke bagian bodi mobil yang tajam itu. Oke, dia sudah seperti ini, baru di sini kita jalanin. Nih ya, saya udah solatipin, jadi supaya dari kawat ini bisa mancing si kabel antena GPS-nya. Terus dari sini saya tarik pelan-pelan, pelan-pelan. Pastikan dia jangan sampai kesangkut ya. Dia pelan-pelan aja. Nah, ini udah keluar. Sini, kita lepas. Sekarang kita lihat untuk kabel USB-nya ya. Ini kabel USB-nya ada 2. Kita perlu masukkan ke sebelah sini untuk dimasukin ke dalam bawah laci console box. Oke, ini ya. Jadi ini USB-nya udah kita jalanin ke arah bawah laci. Kita bisa lihat. Nah, udah keluar di sini nih lubangnya. Nanti dicari aja teman-teman. Sekarang kita akan mulai pasangin. Sekali lagi saya infoin sama teman-teman, ketika melakukan pemasangan, ketika kita mencolok, termasuk yang tadi ketika kita membongkar, kita mencabut soketnya, dan sekarang kita akan pasang kembali soketnya, pastikan mesin dalam keadaan mati, termasuk setrum pun harus dalam keadaan mati. Jadi bukan hanya mesin doang yang mati, tapi ACC-nya juga harus mati ya. Jadi tidak ada setrum sama sekali. Ini kita cari, ini gampang carinya. Ini ketemu soket yang ini. Ini yang putih, ketemu soket yang putih. Lalu untuk soket yang lebar, yang besar, ketemu soket yang lebar. Oke, sampai krik, ada suaranya. Lalu terakhir ada juga soket yang ini nih, yang bentuknya seperti ini, untuk antena, ini untuk radio, untuk antena radio. Nah, sudah rapi. Nah, oke, jadi sekarang soket-soket semua sudah selesai terpasang. Oh ya, ini masih ada soket yang terakhir. Jangan lupa ini adalah untuk hazard ya. Ini kita masukin ke hazard. Pastikan ini terpasang sampai dalam, jangan loss ya. Jadi ini nanti tujuannya adalah ketika kita klik hazard di sini, dia akan nyala hazardnya. Oke, kita udah selesai pasang semua soket. Nah, bisa diperhatikan kalau sebenarnya itu ada beberapa kabel yang nggak kepakai. Kenapa nggak kepakai? Misalnya di mobil teman-teman nggak ada amplifier dan belum ada subwoofer kolong. Nah, maka kabel-kabel ini tidak akan terpakai. Sebenarnya disarankan kalau nggak ada amplifier dan tidak ada subwoofer kolong atau audio speaker yang lainnya, ini sebenarnya bisa dicopot, bisa dilepas saja ya.
kalaupun misalnya mau dibiarkan tertinggal dipasang di dalam, pastikan ini semua dalam keadaan terbungkus ya, jadi terisolasi. Karena kalau misalnya telanjang seperti ini takutnya ketika kena bodi atau apapun, khawatirnya bisa akan ada efek short circuit ketika misalnya bagian-bagian ini tidak terisolasi dan bersentuhan satu sama lain. Itu saja yang dikhawatirkan. Nih, jadi kayak bisa dilihat di bagian sini yang memang aux input atau aux output yang nggak kepakai. Ini lebih baik dibungkus, atau kalau satu renceng ini lebih baik dilepas saja, dicopot saja. Nah, dicopot saja, terus disimpan saja baik-baik, apakah itu di box head unit Mirai-nya ataupun disimpan di rumah di tempat yang memang ketika nanti mau pasang speaker ataupun subwoofer ataupun amplifier, ini baru dikeluarin dan dipakai lagi. Ya, sebelum kita kembalikan ini pada posisinya, pastikan dulu kita cobain head unitnya nyala atau enggaknya ya. Jadi ini bisa dibilang final checknya. Oke, ini udah nyala. Nah, untuk Honda CR-V 2012, perhatikan ya. Jadi karena sebenarnya tadi kan kita semua udah lihat tuh kalau kita pasang CAN bus untuk Honda CR-V 2012. CAN bus itu nanti akan membantu steering wheel control ini berfungsi terhadap head unit maupun MID. Nah, tapi itu kita kalau head unit baru, kita harus melakukan setting tersebut. Di Mirai MR1032 settingnya seperti ini. Kita pertama-tama ya, dari settings, kita masuk ke systems, about device, lalu kita lihat ini ya, kernel dan OS di baris ketiga dan keempat, kita tekan bergantian, lalu akan keluar factory setting. Kita pilih other, kita pilih CAN bus supplier. Ini khusus untuk CR-V 2012, kita pilihnya yang nomor 3 SIN bus. Lalu untuk CAN type nya kita pilih nomor 36 nih ya, Honda CR-V 2012 dan CW 2012. Ini nomor 35 Honda CR-V 2015 sebenarnya juga bisa ya. Jadi antara dua ini aja. Lalu oke, dia akan melakukan rebooting head unit. Karena kita tadi kan merubah factory setting. Kita tunggu sebentar beberapa detik sampai dia menyelesaikan rebooting. Nah, ini rebooting udah selesai. Kita akan walkthrough tentang head unit ini ya. Sebentar saja. Jadi pastikan kalau sudah rebooting selesai, ini berfungsi sesuai seharusnya, sesuai normalnya. Jadi ini steering wheel control, volume up, maka dia akan volume naik. Dia ini ketika kita tekan volume down, dia akan volume turun. Lalu misalnya kita di dalam radio, ketika kita pencet channel yang kanan, next channel, tuningnya akan berubah. Dan ketika kita tekan yang kiri, dia akan previous channel atau tuningnya ke kiri. Ini source juga mengganti menu. Nah, ini jadi kalau aux ini biasa kalau kita tadi tuh yang ada kabel aux input di belakang, biasa kalau kita pasang TV tuner itu juga bisa dipasang di kabel yang aux input tersebut. Nah, nanti akan keluar siaran televisi kita nih di sini di aux. Oke. Nah, yang lainnya, tombol yang lainnya seperti menu dan yang di atas ini nanti akan tetap berfungsi ke MID yang di tengah. Bisa dilihat MID yang di tengah ini tetap akan berfungsi. Tuh. Menu exit, turun, menu exit, ya kan? Dan jamnya ini akan sama, synchronize ya. Jadi jam yang di sini dan jam yang di sana akan sama. Terus sekarang kita singkat explore tentang head unit Mirai MR1032 ini. Ini apps. Ini karena sudah Android, kita harus koneksi ke internet dulu nih. Settings, network and internet. Kita di sini bisa connect ke wifi-nya untuk tethering ya, hotspot and tethering. Terus nanti kita konekin ke internet kita di handphone, di smartphone. Oke. Di sini ada YouTube, ini ada Google Play Store kalau mau download. Di sini ada Google Maps. Ya, ini untuk
mirroring, easy connection. Nah, ini untuk digital TV, ini sebenarnya adalah TV digitalnya Asuka. Jadi kalau tadi kita pasang TV tuner, kita colok tuh di belakang ada portnya, aux inputnya, kita tinggal colok di sana, maka nanti kita akan bisa nonton siaran televisi di sini. Karena kita tadi nggak pasang TV digitalnya, maka ini sekarang no signal ya. Alright, anggap ini sekarang udah selesai. Kita akan mulai finishing ya. Jadi kita akan mulai rapihin. Matiin dulu mesinnya. Matiin lagi, kita akan rapikan. Ini sebelum kita pasang kembali ya, ini saya ada saran sedikit sebenarnya. Ini kan kabelnya kan agak keleweran begini. Kalau mau lebih rapi, pakai kabel T sini untuk diikat supaya lebih rapi. Pastikan jangan sampai ada kabel yang kejepit ya. Terus kita tinggal tekan aja supaya dia kancingnya itu bisa langsung gigit dan masuk. Oke, jadi sekian untuk tutorial pemasangan head unit di CR-V 2012 ini. Oke, jadi hari ini kita udah pasang head unit Mirai MR1032 dengan frame CR-V 2012 plus CAN bus Honda CR-V 2012. Semoga tutorial pada hari ini bisa membantu teman-teman yang akan mencoba memasang head unit sendiri di mobil dan di rumah. Jangan lupa like dan subscribe dan isi komentar di bawah dengan komentar-komentar membangun. Dan kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, see you.